Setelah beberapa waktu lalu, Trump meminta 50% pendapatan ekstraksi mineral tanah jarang Ukraina sebagai imbalan atas bantuan Amerika Serikat kepada Ukraina. Kemudian sempat ditolak keras oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Akhirnya Ukraina menyetujui untuk memberikan mineral tanah jarangnya ke Amerika Serikat. Tetapi menurut sumber yang tahu isi kesepakatan tersebut tidak menyebutkan jaminan Amerika Serikat atau aliran senjata Amerika Serikat ke Ukraina lagi. Sebelumnya kan Zelensky memberikan syarat kepada Amerika Serikat. Jika Amerika Serikat ingin menguasai mineral tanah jarang Ukraina, maka Amerika Serikat harus memberikan keamanan untuk Ukraina. Dan ketika Zelensky sempat menolak keinginan Trump, Zelensky sempat mendapatkan olokan dari Trump. Trump menyalahkan Zelensky atas invasi Rusia ke Ukraina, bahkan mengecap Zelensky diktator. Itulah yang akhirnya sempat membuat popularitas kepemimpinan Zelensky di Ukraina turun sebanyak 4%. Walaupun akhirnya parlemen Ukraina mengakui legitimasi Zelensky untuk tetap menjabat memimpin Ukraina. Tetapi ya sudahlah, pada akhirnya Ukraina menerima keinginan Amerika Serikat untuk menguasai mineral tanah jarang. Walaupun masih ada satu tahapan lagi agar kesepakatan ini deal, yaitu tanda tangan. Tetapi sayangnya tanda tangan yang seharusnya dilakukan oleh Zelensky agar mineral tanah jarang ini agar deal, ternyata sampai sekarang belum ditandatangani oleh Zelensky. Karena kemarin Zelensky sempat adu mulut hebat dengan Trump. Jadi kesimpulannya, kesepakatan mineral tanah jarang Ukraina mau untuk memberikan ke Amerika. Tapi kalau tanda tangan dari Zelensky belum terjadi, karena kemarin Zelensky sama Trump adu mulut. Soal adu mulut antara Zelensky dan Trump kita akan bahas sebentar lagi, sabar-sabar. Sudah banyak kritik disampaikan oleh pasukan tempur Ukraina kepada Amerika Serikat. Menurut banyak tentara Ukraina, janji-janji yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat yang seharusnya dilakukan oleh Amerika Serikat untuk mengamankan kekuatan Ukraina banyak yang diingkari. Seorang sersan kepala Garda Nasional yang bertugas sejak 2014 mengatakan bahwa dirinya tidak percaya atas jaminan keamanan yang diberikan Amerika Serikat kepada Ukraina. Ketika jumlah pasukan tempur Ukraina kalah dalam medan pertempuran, pasukan Rusia dengan beringas memborbardir pasukan Ukraina dengan artileri. Pihak Ukraina berteriak, "Mana bantuan yang diberikan kepada kami?" Pasukan kami bertahan, bermanuver, dan bertempur dengan apa yang kami miliki dalam melawan Rusia. Kadang-kadang dukungan dari udara ada, dan kadang-kadang tidak. Begitulah papar seorang sersan kepala Ukraina. Seorang teknisi senior di unit perang elektronik Brigade Mekanik ke-65 Ukraina bernama Edward meyakini bahwa Trump telah membuat kesepakatan dengan Rusia secara diam-diam, secara tertutup. Edward mengatakan, Trump tidak mengerti apa itu perang, tidak mengerti apa artinya kehilangan orang yang dicintai. Dia hidup di dunianya sendiri yang tidak dapat dipahami. Saya yakin Trump telah membuat kesepakatan dengan Rusia. Mereka hanya mengulur waktu. Kami dibuang seperti sampah. Begitulah kritik Edward, seorang tentara, teknisi senior di unit perang Ukraina yang mengkritik Trump. Seorang tentara Garda Nasional Ukraina bernama Ivan juga mengatakan kritik kepada Amerika Serikat dan mengatakan kepada Amerika Serikat, jika Trump membutuhkan mineral kami, biarkan dia mengambilnya. Jika dia memberikan F-35, itu akan cukup untuk merebut kembali Donbas secara hipotesis. Jadi maksudnya itu gini. Jadi Ivan ini menginginkan jet tempur F-35 milik Amerika Serikat. Jet tempur F-35 milik Amerika Serikat merupakan salah satu jet tempur tercanggih di dunia. Dan itu kata Ivan sudah cukup untuk merebut kembali Donbas yang saat ini dikuasai oleh Rusia.
Kalau misalkan Amerika Serikat ingin mineral tanah Ukraina, maka ayolah berikan F-35 milik Amerika Serikat kepada Ukraina. Itulah ya keinginan Ivan. Kepemimpinan Amerika Serikat dari Joe Biden ke Donald Trump sangat menentukan Amerika Serikat dalam menyikapi perang Rusia-Ukraina. Di masa kepemimpinan Biden, Amerika Serikat lebih sering menyudutkan Rusia dan terus membantu Ukraina. Dan di masa sekarang di bawah kepemimpinan Trump, saya rasa kok Amerika Serikat cenderung menyudutkan pihak Ukraina. Dan malah kok sering sering cenderung ke pihak Rusia. Seperti yang terjadi baru-baru ini, heboh di dunia maya ketika Trump mengusir Zelensky dan rombongannya di kantornya di Oval Office pada Jumat 28 Februari 2025 kemarin. Jadi pada Jumat kemarin, Zelensky kan datang ke kantor Oval Office Amerika Serikat. Awalnya kedatangan Zelensky dan rombongan disambut baik, bahkan Trump juga menyambut Zelensky. Setelah itu kedua pemimpin itu, Donald Trump dan Zelensky bertemu. Zelensky juga bertemu dengan wakil presiden Amerika Serikat, yaitu J.D. Vance yang saat itu duduk di dekatnya Donald Trump. Ketika Donald Trump dan Zelensky berdiskusi, bertemu, yang pada intinya mereka berbicara mengenai kesepakatan mineral tanah jarang dan jaminan keamanan yang diberikan Amerika Serikat ke Ukraina. Itu awal pembicaraannya itu sebenarnya berlangsung baik-baik saja. Sampai ketika wakil presiden Amerika Serikat J.D. Vance langsung ngomong pedas ke Zelensky bahwa Zelensky itu tidak punya rasa terima kasih atas bantuan Amerika Serikat yang telah diberikan, dan malah menganggap Zelensky itu tidak sopan karena mengkoreksi Donald Trump. Jadi ketika diskusi itu Donald Trump itu dikoreksi oleh Zelensky. Jadi Zelensky itu marah-marah ya, karena Zelensky itu merasa tertekan. Jadi Zelensky meluapkan emosi di depan Trump dan wakil presiden Amerika Serikat. Dan saat itu wakil presiden Amerika Serikat mengatakan kepada Zelensky, kamu itu tidak sopan, kamu itu tidak punya rasa terima kasih atas bantuan Amerika Serikat yang telah diberikan kepada negaramu. Jadi intinya seperti itu. Nah, situasi semakin memanas ketika Donald Trump ngomong posisi Ukraina semakin sekarat, semakin lemah dan berada di posisi kalah. Jadi Trump saat itu mendesak Zelensky agar cepat-cepat menandatangani perjanjian mineral tanah jarang dan perang segera dihentikan. Tapi di sini Zelensky masih tetap ngotot dan tidak mau begitu saja berdamai dengan Rusia. Nah saat itulah terjadi cekcok antara Trump dan Zelensky. Setelah adu mulut hebat dengan Zelensky, Trump langsung menggelar rapat tertutup nih dengan para penasihat utamanya dan wakil presiden AS J.D. Vance. Setelah menerima masukan dari penasihat-penasihatnya, akhirnya Trump memerintahkan agar delegasi Ukraina segera pergi dari Gedung Putih Amerika Serikat, dari Oval Office. Delegasi Ukraina saat itu kan sedang menunggu di ruang terpisah ya, setelah pertemuan dengan Trump. Sebagaimana prosedur kunjungan kenegaraan, seharusnya delegasi Ukraina termasuk Zelensky itu makan bersama. Nah, tetapi kali ini beda. Tidak ada jamuan untuk Zelensky dan delegasinya di Gedung Putih. Sebenarnya makan-makan yang disuguhkan untuk Ukraina sebenarnya sudah dipersiapkan pihak Amerika Serikat untuk menjamunya ya. Tapi cuma gara-gara adu mulut antara Trump dengan Zelensky itu tadi, delegasi Ukraina diperintahkan untuk langsung segera meninggalkan Gedung Putih. Awalnya pihak Ukraina sempat protes untuk melanjutkan pembicaraan kembali ya. Mereka tetap meminta melanjutkan pembicaraan kembali. Walhasil mereka tetap dipaksa untuk meninggalkan Gedung Putih. Dan akhirnya walhasil Zelensky dan rombongannya meninggalkan Gedung Putih. Tentu ini merupakan rasa yang agak kurang nyaman dan rasa yang agak gak enak bagi Ukraina karena diusir begitu saja rombongannya oleh Trump. Yang menarik adalah bagaimana respon negara-negara lain terkait pertikaian Trump dan Zelensky di Gedung Putih ini. Rusia tentu bergembira ria karena di sini Rusia kan pihak yang bersitegang dengan Ukraina. Melihat rombongan Ukraina diusir oleh Trump, tentu Rusia bahagia.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, memuji Trump bisa mengendalikan diri karena tidak sampai memukul Presiden Zelensky selama adu mulut mereka di Gedung Putih. Di telegramnya, Maria menulis, "Saya rasa kebohongan terbesar Zelensky dari semua kebohongannya adalah klaimnya di Gedung Putih bahwa rezim Kiev pada 2022 sendirian tanpa dukungan." Jadi kan pihak Zelensky itu kan mengatakan bahwa Ukraina bertarung sendirian melawan Rusia. Nah, ini disebut oleh Maria selaku jubir Kemenlu Rusia sebagai sebuah kebohongan besar. Kenyataannya kan memang Ukraina mendapat bantuan yang besar dari Amerika Serikat. Maria kemudian menambahkan, bagaimana Trump dan JD Vance bisa menahan diri untuk tidak menghajar dalam tanda kutip bajingan itu adalah soal kesabaran. Yang dimaksud bajingan di sini adalah Zelensky. Ini menurut saya sendiri kritik dari jubir Kemenlu Rusia ini sangat menyakitkan ya. Sangat menyakitkan. Tak sampai di situ, mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev yang kini menjabat sebagai Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia juga ikut buka suara. Kata-kata Dmitry juga nggak kalah pedas. Dmitry menyebut Zelensky sebagai dalam tanda kutip babi tak tahu diri yang telah mendapat pelajaran yang tak pantas di Oval Office. Ini sungguh ejekan yang sangat pedas yang dilayangkan oleh pejabat-pejabat Rusia kepada Zelensky. Tentu ini sangat wajar ya, karena memang Rusia kan sama Ukraina bentrok. Nah, lalu bagaimana respon negara-negara Uni Eropa? Negara-negara Uni Eropa tentu masih memberikan dukungan kepada Ukraina. Kan kita tahu bahwa waktu itu ketika Ukraina diserang oleh Rusia, negara-negara Eropa kan bersatu mendukung Ukraina ya. Dan sampai sekarang ternyata Uni Eropa tidak luntur dukungannya ke Ukraina, masih tetap mendukung Ukraina. Ini seperti kata-kata Presiden Prancis Emmanuel Macron setelah kejadian tetap menyatakan dukungan ke Ukraina. Macron menyebut kalau Ukraina itu korban agresi Rusia. Dikutip dari AFP, Macron mengatakan, "Kami semua berhak membantu Ukraina dan memberi sanksi kepada Rusia 3 tahun lalu dan terus melakukannya." Lebih lanjut, Macron mengatakan jika ada pihak yang bermain dalam Perang Dunia Ketiga, itu adalah Vladimir Putin. Dan dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa Perancis tidak akan berhenti membantu Ukraina. Dukungan kepada Ukraina bukan hanya dari Perancis, tetapi juga dari Inggris, Jerman, Spanyol, Italia, Belanda, Kanada, Polandia, Lituania, dan juga Australia, negara tetangganya Indonesia. Rata-rata mereka mengatakan bahwa akan terus mendukung Ukraina dan mengecam tindakan Rusia. Itulah respon negara-negara Eropa yang mendukung Ukraina. Oke, kembali ke konflik di Gedung Putih tadi ya. Kemarin setelah kejadian, Zelensky itu ditagih untuk meminta maaf. Tetapi Zelensky menolaknya karena merasa dirinya itu tidak bersalah. Salah saya emang apa kalau misalkan menyampaikan aspirasi Ukraina? Mungkin di pikiran Zelensky itu seperti itu. Nah, walaupun menolak minta maaf, setelah kejadian, Zelensky tetap mengucapkan terima kasih kepada Amerika Serikat bantuan yang selama ini diberikan kepada Ukraina. Zelensky mengatakan bahwa bantuan Amerika Serikat sudah sangat besar kepada Ukraina. Ini kata-kata Zelensky ini setelah kejadian pengusiran dirinya di Gedung Putih ya. Dan mengatakan bahwa Amerika Serikat masih menjadi strategis, dan dalam hal ini tentu Zelensky tetap menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat ya. Walaupun Zelensky diusir dari Gedung Putih oleh Trump, tapi Zelensky ini tetap ingin menjalin hubungan baik dengan Amerika Serikat. Dan kabar terbarunya nih, minggu malam kemarin Zelensky siap-siap saja kalau misalkan disuruh tanda tangan soal mineral tanah jarang, karena itu sudah direncanakan. Ya, tetapi yang nggak kalah menarik di sini adalah posisi Amerika Serikat itu sendiri. Apakah karena konflik Rusia Ukraina ini menyebabkan Amerika Serikat semakin menjauh dari Uni Eropa? Ya, di mana
itu merupakan sekutu dekatnya. Amerika Serikat dan Uni Eropa kan hubungannya sangat dekat ya. Amerika Serikat dicap sebagai musuhnya Rusia, dicap sebagai musuhnya Cina. Nah, dengan adanya konflik Rusia Ukraina ini, apakah Amerika semakin dekat dengan Rusia dan semakin menjauh dengan Uni Eropa ya? Kita nggak tahu. Apalagi kan sekarang Trump kan sangat tidak suka dengan Amerika yang sangat menggelontorkan dana untuk NATO ya. Sampai jumpa, kita pantau saja berita selanjutnya. Terima kasih.